Gisun menyerang dengan brutal. Sabetan pedangnya cepat dan berat. Tapi yang bikin Seras semakin jengkel adalah arah tatapan dari mata si Gisun. Seras coba bertahan, tapi tanpa bantuan kekuatan roh regalia, tenaganya kalah. Dia terjatuh. Dan Gisun menimbinya. Napas pria itu memburu dan niat buruk sudah kelihatan dari raut wajahnya. Tapi sebelum sempat macam-macam, suara itu menggema di udara. Gisun langsung kaku. Lalu dilanjut poison. Racun menyebar di tubuhnya. Yang mana Toka sekarang bisa mengatur efek racunnya berbahaya atau tidak. Toka datang tepat waktu. Lalu juga menidurkan naga hitam dan Gisun agar gak ada yang dengar pembicaraan mereka. Aku mau batalkan perjanjian. Aku gak mau kamu ikut jadi buruan gara-gara aku. Tapi Toka malah mengeluarkan sekantung penuh permata naga biru dan menyerahkannya pada Seras. Dari situ makin shock. Ini semua buat aku. Dengan muka santai tapi serius, Toka berkata, "Ya, sekalian buka bajumu sekarang." Seras bengong. Seras sempat mematung waktu Toka menyuruh dia buka baju. Wajahnya langsung merah. Pikirannya udah kemana-mana. Tapi ternyata, tenang. Bukan buat yang aneh-aneh. Pakaianmu sudah dikenali orang-orang milis. Ganti baju ini biar aman, kata Toka sambil nyodorin baju ganti. Seras cuma bisa mendesah. Tapi momen awkward itu gak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah tombak besar melesat cepat dari arah atas. Toka refleks menarik Seras, membuat mereka berdua menghindar. Tapi Gisun yang masih pingsan, keburu kena headshot. 4 penunggang naga hitam muncul dari langit mengepung mereka. Pemimpinnya langsung mencuri perhatian. Seorang pria muda bermata merah menyala. Dengan rambut putih, pakaian putih, bahkan naga tunggangannya juga putih. Namanya di sebelah kanan berdiri ksatria berkulit gelap dan rambut pirang dipanggil Oban. Sebelah kiri pria besar berotot dengan bekas luka melintang di hidung dan mata kiri yang tertutup. Swiss. Dan di belakang satu pria dengan wajah diperban, Mitama, yang cuma dia memperhatikan. Seras lebih kaget pas mereka ngasih tahu kalau serangan ini atas perintah Raja Ortora, pemimpin wilayah asalnya Seras. Alasannya bukan politik, bukan sihir kuno. Cuma karena nggak mau tubuh aduhai Seras disentuh orang lain. Udah tua, kolot tolol. Swiss malah dengan santai nyeletuk. Kenapa nggak digigit dulu aja sebelum dibunuh? Lalu menambahkan, tapi kalau Seras mau jadi pacar Galan, mungkin kita bisa ampunin nyawanya. Seras mendesis marah, tapi Toka menahan tangan gadis itu yang mulai geram. Toka masih belum bergerak. Dia tahu kekuatannya belum cukup buat melawan mereka. Apalagi Galar. Dia sadar pemuda rambut putih itu sombong. Dan itu mungkin bisa dia manfaatkan. Benar saja, Galan ternyata cerewet. Dia cerita kalau dia tertarik melawan orang-orang kuat. Pahlawan dari dunia lain yang katanya dipanggil Devi Zeus. Sayangnya, dia nggak bisa sembarangan nyerang. Karena kerajaan asalnya, Bakuon, punya hubungan baik dengan Alion, tempat para pahlawan ngumpul. Galan ngomong, Seras, aku udah nggak tertarik. Tapi kepala dia bakal aku hadiahkan ke Putri Katlia dari Neia. Toka tersenyum tipis. Dia mutusin buat buka kartu. Dia memberitahu identitas aslinya seorang pahlawan dari dunia lain. Tapi nggak seperti yang lain. Dia diberi kebebasan oleh Dewi Zeus. Karena aku dianggap spesial, katanya sambil menatap Galan lurus. Lalu Toka melanjutkan niat gilanya. Aku mau ke zona iblis emas. Di sana, aku bakal melampaui kekuatan Devi Zeus. Dan kalau berhasil, aku akan kembali untuk menantangmu, Galan. Pertarungan hidup dan mati. Seras kaget mendengar rencana ini. Tapi Toka lanjut dengan tenang. Seras juga bakal ikut. Bukan cuma buat bantuanku, tapi karena dia bagian dari jalan aku untuk jadi lebih kuat. Mungkin kata-katanya terdengar ngawur,
Tapi Garland melihat sesuatu yang lebih dalam, tekad, ambisi, dan kemarahan tersembunyi pada Dewi Vicious. Akhirnya Garland tertawa kecil. Menarik. Oke, aku biarkan kalian lewat. Swiss, kasih tahu pasukan Grim Reaper, jangan ganggu mereka. Asat sifat Garland buat nunjukin diri sebagai yang terkuat berhasil dimanfaatkan Tokka buat keluar dari situasi yang berbahaya. Garland tertawa keras sambil membalikkan badan dan terbang ke udara bareng pasukannya. Tapi belum jauh, Tokka tersenyum licik dan mengangkat telapak tangannya ke arah rombongan itu. Garland sempat masa ada yang gak beres, tapi terlambat. Sekejap, keempat orang itu, termasuk naga tunggangan mereka, langsung kaku dan jatuh menghantam tanah. Garland menatap tajam penuh amarah ke arah Tokka. Tapi kayak monster pemakan jiwa sebelumnya, siapapun yang maksa gerak setelah kena paralysis bakal kena damage tambahan. Tokka nyengir. Ini bukan soal pertarungan, ini soal balas dendamku. Dan kalau harus pakai cara licik, ya bodoh amat. Lagi pula, tadi kalian berniat jahat ke Seras, jadi nggak ada alasan buat ngerasa bersalah. Poison. Bagian keempat satria itu mengerang semakin keras. Garland masih bisa maksa diri menembakkan sinyal cahaya ke udara nyari bantuan. Gak lama muncul pasukan penunggang naga hitam lainnya. Garland sempat teriak, nyuruh mereka nyerang Tokka dan Seras dari jarak jauh saja. Tapi Tokka cuma senyum kalem. Di wajahnya mulai muncul pola-pola sihir yang jadi tanda koneksi dengan Bikimaru. Hasil dari penguatan pakai ramuan tepung tulang Skeleton King yang dia buat sebelumnya. Dari tubuh slamnya keluar tentakel-tentakel panjang yang merayap ke udara nyamperin para penunggang naga. Ternyata tentakel itu bukan buat nyerang langsung, tapi jadi saluran sihir Tokka biar efeknya bisa menjangkau mereka dari jauh. Belum selesai, Tokka ngeluarin 2 skill baru, Berserk yang bikin lawan ngamuk gak karuan, dan Dark yang ngebuat pandangan mereka tenggelam dalam kegelapan total. Belasan penunggang naga satu persatu jatuh dari langit, dan nyawa Garland serta para kesatrianya pun ikut berakhir. Menjelang malam, Tokka dan Seras beresin jasad-jasad itu. Di tengah kesunyian, Seras menatap Tokka dengan serius. Aku janji, mulai sekarang bakal jadi pengikutmu. Akan menuruti semua perintahmu dan membantumu mewujudkan balas dendam. Desu yo ne? Yanta? Hai. Di sebuah ruangan besar di dalam kastil, berkumpul 4 sosok penting. Genosha Sigma, Raja Serigala Putih dari Kerajaan Maknar. Jin Rowan, si Raja Pembantai Monster dari Ursa. Yusef Uculeta, Raja Tangguh dari Alion. Dan satu lagi yang namanya susah banget diucap. Valhen Sini Miradiat Sosit. Kita singkat aja jadi Valhen ya. Mereka ngobrolin kabar soal kematian 5 kesatria naga hitam. Tapi mereka nggak yakin kalau Seras Astren adalah pelakunya. Tiba-tiba seorang pengawal dari kerajaan Ursa datang dan melapor. Ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pelaku pembantian kesatria naga. Mereka menyebut dirinya penyihir Asinto. Di tempat lain, Tokka dan Seras akhirnya sampai di sebuah kota. Mereka mampir ke kedai buat makan siang. Tapi saat lagi menikmati hidangan, datang sekelompok orang berjubah merah. Dan mereka menyebut dirinya sebagai penyihir Asinto. Tokka ngambil pusing soal klaim mereka yang ngaku sebagai pelaku. Justru dia diam-diam senang. Biarlah kabar itu menyebar. Yang penting, Tokka dan Seras gak akan dikejar-kejar lagi. Waktu di kedai, kuping Tokka sempat nangkep obrolan 2 bapak-bapak yang lagi asik ngomongin seseorang yang katanya pernah ketemu sama penyihir terlarang. Tanpa pikir panjang, Tokka langsung mentraktir mereka biar mau cerita lebih banyak lagi. Dari situ Tokka dapat info
soal seorang petarung darah terkuat, sosok yang disebut-sebut pernah ketemu langsung sama penyihir terlarang itu. Dan pas banget, orang yang mereka omongin baru saja melangkah masuk ke kedai. Tanpa buang waktu, Toka langsung nyamperin sosok humanoid berwujud leopard betina itu. Tapi sayangnya, usahanya nggak berhasil. Si petarung darah tersebut yang dikenal dengan nama If Speed cuma ngelak dan bilang kalau semua itu rumor belaka. Akhirnya Toka dan Seras balik ke kamar penginapan. Toka ngeluarin beberapa snack dari kantong ajaibnya buat dimakan bareng Seras dan Pijimaru. Seras sempat kaget waktu nyicipin snack. Rasanya enak banget. Lagi asik makan, mereka nggak sengaja saling menatap dalam jarak super dekat. Saat suasana jadi canggung, bikin dua-duanya saling tersipu malu. Malamnya Seras sudah rebahan di ranjak dengan posisi pasrah. Toka masih tenggelam dalam buku tebal berisi resep-resep ramuan sihir. Bukan karena dia nggak punya hasrat sama perempuan, tapi pikirannya sudah penuh sama dendam. Rasa itu begitu kuat, sampai-sampai kayak jadi kutukan yang terus mengikatnya. Besok pagi, mereka ngobrolin soal gimana caranya biar If Speed mau bantu mereka ketemu si penyihir terlarang. Seras selalu jelasin soal sistem petarung darah. Katanya para petarung itu sebenarnya dulunya budak. Mereka bertarung demi hadiah uang. Dan kalau cukup beruntung, bisa beli kebebasan mereka sendiri. Kabar yang Seras dengar, If Speed sebenarnya sudah ngumpulin cukup uang dari 2 tahun bertarung. Tapi dia belum berhenti juga. Karena katanya masih ada satu hal yang belum selesai. Dia pengen membeli kebebasan seorang anak kecil yang juga budak. Hari ini disebut-sebut bakal jadi pertarungan terakhir If Speed. Hadiahnya cukup besar buat nebus satu budak kecil. Tapi yang bikin khawatir, banyak petarung darah justru mati atau tewas di pertarungan terakhir mereka. Bukan karena lawannya terlalu kuat, tapi desas-desusnya para manajer gladiator memang gak pernah rela kalau petarung darah mereka bisa bebas. Toka dan Seras mencegat If Speed di sebuah lorong. Sekali lagi mereka minta agar leopard itu mau mengantar keduanya menemui penyihir terlarang. Karena If bilang kalau sekalipun mereka berhasil sampai ke tempat penyihir terlarang, Toka pasti bakal mati di sana. Pemuda itu langsung membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Dengan santai dia melepaskan sihir parales dan mengaku bahwa dirinya adalah pembunuh dari 5 kesatria naga. Seras pun ikut meyakinkan If dengan menunjukkan wujud aslinya sebagai elf. Berharap leopard itu mau percaya. Toka membuat kesepakatan. Dia janji akan membantu menculik seorang gadis bernama Lisbeth dan melindunginya sampai ke zona iblis emas. Namun If menolak. Dia yakin besok akan memenangkan pertarungan dan bisa membeli kebebasan untuk dirinya sendiri dan juga Lisbeth. Toka coba memperingatkan soal kecurigaannya terhadap Duxuan yang mungkin tidak akan membiarkan If Speed menang. Tapi si leopard tetap kukuh. Dia lebih percaya pada janji Duxuan dibanding 2 orang asing yang baru dikenalnya. Toka tidak memaksa. Dan episode 1 tamat di jembatan luar gerbang. Terima kasih yang sudah menonton. Besok, Jangan lupa di like, komen, dan share. berubah pikiran. Tetap nongkrongin Mangayo Malam buat itu, lihat alur ucapan cerita Toka anime terus seru mengganggu lainnya. pikiran If. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelinap ke tempat Duxuan dan mencari tahu sendiri. Di sana tanpa sengaja dia mendengar percakapan Suan dengan wakilnya. Duxuan berkata dia akan meracuni If sebelum pertarungan agar kekalahannya bisa dipastikan. Lebih buruk lagi, dia bilang akan mengambil alih Lisbeth, Dark Elf kecil itu, karena kabarnya Dark Elf akan tumbuh jadi gadis dengan tubuh yang sangat menggoda bagi para lelaki. Ia pun sadar bahwa semua kebaikan Suan selama ini hanyalah topeng. Malam itu juga dia mendatangi Toka dan Seras di jembatan. Kali ini dia siap bergabung asalkan mereka mau bantu menyelamatkan Lisbeth. Saat itu Lisbeth sedang dimarahi dan dipukuli oleh seorang ibu-ibu gemuk yang kalah. Tanpa ragu, If masuk ke dalam rumah, membuat si ibu-ibu langsung ketakutan. If menarik tangan Lisbeth dan membawanya keluar. Sebelum pergi, If memperingatkan si ibu agar tidak membocorkan kejadian ini. Wanita itu langsung berlutut dan bersumpah akan diam.
Tapi tahu-tahu Toka masuk mengenakan topeng Raja Iblis Lalat. Walau jujur, malah mirip topeng Gundam versi hitam. Toka berkata dia tak percaya pada janji apapun dari wanita sekejam ini. Pemandangan itu mengingatkannya pada tahun masa lalu. Dengan wajah dingin, Toka melepaskan 3 skill sekaligus. Si ibu itu pun tumbang, tak sempat berteriak, tak lagi bernafas. Sekarang rombongan Toka bertambah 2, Eve Speed si petarung leopard dan Lisbeth dark elf kecil berkulit gelap dengan mata merah yang tajam. Tak lama setelah mereka masuk hutan, tubuh Toka dan Ceres bergoyang maju mundur. Tapi bukan seperti yang kalian kira, mereka cuma sedang berboncengan naik kuda. Dari atas bukit, mereka melihat 2 kelompok pengejar. Rupanya, kabar tentang hilangnya Eve dan Lisbeth sudah cepat sampai ke telinga Duxuan. Toka lalu melepas kuda mereka sebagai pengalih perhatian. Strateginya berhasil. 1 kelompok pengejar terpancing dan berbelok arah. Tapi masih ada 1 kelompok lain yang mengejar. Mereka ini tampak berbeda. Pakaian mereka lebih kelam, aura lebih mengerikan. Ceres langsung mengenali itu kelompok penyihir Asinto, dipimpin oleh seseorang bernama Maijin. Maijin melihat dahan pohon yang patah, seperti jejak orang yang lewat ke situ. Tapi dia merasa ini hanya jebakan, jadi berteriak menyuruh siapapun di dalam hutan itu buat keluar. Lalu muncullah Ceres yang memakai topeng abu-abu dengan bentuk mirip punya Toka. Maijin bilang kalau dia hanya memburu leopard Eve dan bocah elf Lisbeth. Kalau Ceres menyerahkan keduanya, Maijin akan mengampuni dan menjadikan Ceres anggota kelompok Asinto. Dia juga ngomong percuma melawan karena kelompoknya sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan 5 ksatria naga, termasuk yang disebut manusia terkuat, Sivit Galan, yang tentu saja itu cuma kebohongan. Ceres bilang dia setuju, tapi dengan syarat keselamatan Eve dan Liz harus dijamin. Dia bilang agar rombongan bertudung merah marun itu ikut masuk ke hutan. Maijin tersenyum sinis. Dia ngomong kalau ajakan Ceres hanyalah tipuan. Putri elf itu dianggap menjebak dia dan rombongannya agar masuk dalam jarak serangan di dalam hutan. Maijin langsung mensiagakan pasukannya dan mengarahkan senjata pada Ceres. Seperti yang lain, pemimpin sekte itu ngiler lihat bodi aduhainya Ceres. Dia bilang kalau Putri elf ini nyerah akan dikasih kehormatan mengandung anaknya. Dasar Orokana hentai. Assault Axel. Paralyze. Dari kejauhan, sulur-sulur Bikimaru mendekat dengan cepat, melepaskan serangan Toka. Pemuda bertopeng Raja Iblis Lalat itu jalan mendekat, menertawakan kesombongan Maijin yang merasa sudah mengetahui jebakannya. Lalu Toka mengakhiri mereka semua. Pemimpin mesum itu ambruk tak bernyawa. Toka dan Eve melihat kelompok pengejar lainnya dan berinisiatif mencegat mereka duluan. Satu rombongan berkuda langsung agresif melihat sosok leopard yang mereka cari sedang berdiri di tengah jalan. Tanpa mereka duga, Toka muncul dari arah samping. Paralyze. Poison. 2 serangan dari Toka langsung melumpuhkan satu rombongan berkuda itu. Tapi terdengar suara derap kuda dari arah berlawanan. Rupanya Duxuan juga ikut mengejar. Toka ingin menyerang, tapi jumlah target yang terkena skill paralysis dan poison sudah mencapai jumlah maksimum. Untungnya masih ada skill dark, bikin Patri Duxuan kebingungan karena tidak bisa melihat. Di situ giliran Eve menari dengan pedangnya, menghajar tanpa ampun dan tidak dibiarkan satu orang pun selamat. Duxuan berteriak marah dan bilang akan membalas mereka. Kau pikir kami akan membiarkanmu lolos? Baka kau mah. Skill paralysnya sudah reset dan Toka langsung bikin orang kejam itu kaku. Eve maju mendekat. Satu balasan kejamnya mengakhiri hidup dari Duxuan. Besok paginya, Toka membelikan gaun buat Lisbeth yang dari kemarin cuma pakai baju lusuh. Di situ Ceres usul ngasih nama kelompok mereka dengan sebutan Brigade Lalat. Alasannya cuma karena Toka memakai topeng Raja Iblis Lalat. Toka berpikir sejenak dan menyetujui juga usulan putri cantik ini.
Mereka pun lanjut jalan dan sampai di tepi hutan iblis emas. If minta agar Toka mengalirkan sihir ke telapak tangannya. Lalu dari situ muncul semacam GPS yang menunjukkan keberadaan dari penyihir terlarang yang mereka cari. Sedangkan di Allion, Dewi Vicious sedang mengumpulkan para pahlawan dari dunia lain alias teman-teman Toka dulu yang sekarang terbagi jadi 5 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Kirihara, Yasu, Ayaka, Asake, dan Takao Sister. Dewi Vicious bilang kedatangan kerajaan iblis sudah dekat, jadi mereka harus segera meningkatkan kekuatan. Makanya didatangkan pelatih yaitu 4 santo terhormat dan kelompok Bunny Wolf dengan tujuan semuanya siap untuk perang besar. Setelahnya Dewi Vicious jalan masuk ke dalam kastil, ditemani tangan kanannya yang setia, seorang wanita dengan wajah serius, nyantan. Di situ Dewi Vicious ngomong akan membawa pasukannya ini ke hutan iblis emas. Rombongan Toka berjalan lebih dalam lagi ke hutan. Satu monster muncul berbadan kadal dengan kepala bunga pemakan daging. Toka dengan santai melumpuhkan monster tersebut. Dia lalu mencungkil bagian dari monster itu yang ternyata berdasarkan buku tebal, benda itu punya efek merubah suara. Mereka lanjut jalan dan terlihat ada monster lagi yang datang. If bilang dia tidak bisa menghadapi yang ini karena dulu dia sudah pernah coba melawannya. Toka nyuruh If dan yang lainnya mundur. Lalu dia menyelinap di balik pohon. Dan saat 2 monster besar mirip siput dengan puluhan mata itu lewat, tampaknya kemampuan Toka mempan buat menghadapi para monster kuat sekalipun. Lagi-lagi Toka mencungkil bagian dari monster yang punya khasiat memperkuat Pigimaru. Baru mereka mau lanjut, semua orang merasakan aura iblis dalam jarak dekat, tapi tidak terlihat apa-apa. Ternyata berasal dari dalam tas Toka. Telur besar yang sebelumnya Toka ambil dari reruntuhan Mills. Telur itu mulai bercahaya, lalu retak dan menetaskan seekor kuda poni. Semuanya terkesiap melihat makhluk kecil itu yang malah sangat jinak pada Toka. Sepertinya menganggap pemuda itu adalah induknya. Ceras menyentuh bola kristal di leher belakang si kuda dan ngomong kalau itu organ hewan ajaib yang bisa menyerap kekuatan sihir. Toka mengalirkan sihirnya ke situ dan kuda poni kecil itu berubah jadi sosok kuda hitam besar dengan mata merah menyala. Mereka paham kalau kuda ini punya kemampuan buat berubah wujud sesuai dengan jumlah kekuatan sihir yang dia serap. Sekali lagi, Toka mengalirkan sejumlah besar kekuatan sihirnya dan kuda itu berubah lagi jadi lebih besar. Dengan 2 tanduk besar di kepala dan ekstra 4 kaki di punggung belakangnya. Toka berpikir sejenak, lalu menamainya sesuai cerita Dewa Odin yang punya tunggangan bernama Sleipnir. Jadi Toka menamai teman baru mereka itu Slay. Di bagian lain hutan iblis emas, ternyata Dewi Vicious benar-benar mengirim rombongan pahlawan. Mereka juga diserang monster siput yang tadi Toka temui. Di situ Nyantan mendemonstrasikan kemampuannya mencincang monster tersebut dengan mudah. Kirihara tidak mau ketinggalan. Dia pamer kekuatan Draconic Buster yang bisa menembakkan bola api dari tinjunya. Terlihat dia sangat percaya diri dengan kekuatannya itu. Dari kejauhan, Toka dan Ceras melihat cahaya yang ditimbulkan dari ulah Kirihara tersebut. Mereka mengira kalau ada monster-monster yang sedang saling bertarung. Besoknya Toka dan yang lainnya lanjut jalan. Mereka melewati tebing tinggi dan menemukan celah yang cukup besar. Tiba-tiba muncul monster di atas kepala If. Tidak ada satupun yang merasakan kehadiran monster yang tiba-tiba itu. Dengan cepat, pedang If menyayat monster berwujud mulut besar itu jadi 2 bagian. Baru mereka mengira monster itu mati, tahu-tahu menembakkan sinar ke udara, dan tubuhnya bercahaya lalu mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Tak lama, mereka merasakan getaran di tanah dan suara gemuruh dari kejauhan. Rupanya, sinar dan suara tadi memanggil sejumlah besar monster untuk berdatangan.
Toka menyuruh Eve, Seras, dan Lisbeth berlindung di dalam gua, sedangkan dirinya akan membawa Pikimaru dan Slay menghadapi pasukan monster tersebut. Menurut Toka, kekuatannya yang paling punya peluang menghadapi jumlah besar dari monster. Di tempat lain, justru rombongan Dewi Vicious sudah berhadapan sama monster-monster tersebut. Mereka mengerahkan kekuatan untuk menghalau lawan yang berbeda dari yang pernah mereka temui. Toka sendiri mengubah Slay jadi mode kuda raksasa untuk membantunya bertarung. Dia memakai batu monster pengubah suara dan dibantu Pikimaru buat mengirimkan suara nyaring demi memancing monster-monster itu ke arah mereka. Terlihat mancingan itu berhasil, dan di tempat pasukan Dewi Vicious malah sudah jatuh beberapa korban. Pikimaru berubah jadi sulur-sulur panjang, menyebar ke berbagai arah dan menyalurkan serangan-serangan dari Toka. Banyak monster berjatuhan, tapi itu belum cukup. Jumlahnya terlalu banyak. Ditambah malah turun hujan, menghalangi pandangan dan pendengaran Toka dalam mengetahui posisi lawan. Berarti dia harus bergerak mendekat ke arah kerumunan. Suara hujan bercampur teriakan nyaring Toka, ditambah 8 kaki Slay, membuat hutan jadi medan pertempuran yang dahsyat. Sementara itu ada Kashima yang malah terpisah dari rombongannya. Badannya gemetaran dan dia jongkok ketakutan. Di situ malah muncul Eve yang juga kaget melihat ada manusia di dalam hutan berbahaya ini. Lightning Shifter Unlock 1. Tahu-tahu serangan listrik mengarah ke leopard itu. Meski sudah menangkis, tapi sengatannya masih sempat melukai leher Eve. Yang datang adalah Itsuki, si adik dari Takao Sister, yang berniat menolong Kashima. Eve terpaksa bertarung melawan Itsuki yang terlihat bersemangat. Sengatan listrik dari pedang Itsuki cukup merepotkan, bahkan hampir saja menusuk muka Eve. Beruntung terdengar teriakan dari Hijiri, sang kakak yang menyuruhnya berhenti. Hijiri ngomong kalau leopard ini tidak kayak monster-monster sebelumnya. Dia bahkan tidak terlihat agresif menyerang. Eve menjawab kalau dia cuma sedang mencari tuannya yang pergi melawan para monster. Hijiri kagum membayangkan tuan dari leopard ini bisa bertahan melawan ratusan monster yang berbahaya. Eve tidak mau ngobrol lebih lama. Dia berjalan pergi meninggalkan Hijiri dan yang lainnya. Toka melihat sekelilingnya yang dipenuhi bangkai para monster. Tahu-tahu muncul satu monster muka besar yang menembakkan sinar-sinar laser. Lengan kiri Toka terserempet dan ledakan di tanah bikin Slay terjerembab jatuh. Satu tembakan laser mengakibatkan ledakan lebih besar dan juga debu tebal. Tapi monster itu kaget melihat tidak ada siapa-siapa di depannya. Dan Toka muncul dari atas. Rupanya tadi Slay melemparkan Toka ke udara untuk menghindari tembakan laser, sekaligus menyerang balik. Monster besar itu roboh ke tanah. Begitupun Toka yang kelelahan karena menggunakan banyak kekuatan sihir. Pikimaru dan Slay terlihat sudah kembali ke wujud aslinya. Tahu-tahu ada satu monster kecil lain yang coba menyerang, tapi langsung terbelah dua oleh pedang Eve. Tak berapa lama terdengar suara lega dari Seras dan Liz yang melihat Eve berhasil membawa 3 teman mereka kembali dengan selamat. Malam hari, Toka dan yang lainnya istirahat di dalam gua. Ditemani nyala api unggun yang menerangi kegelapan malam. Di situ Seras terbawa suasana perasaannya. Dia menatap Toka yang tertidur. Dia bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Besok hari mereka melanjutkan perjalanan dengan Seras yang masih merona mukanya. Toka tahu tentang itu, tapi dia belum mau menyambut perasaan Seras. Karena dia mau fokus menyelesaikan balas dendamnya. Sampailah mereka di sebuah tempat yang dijaga kolom batu besar. Toka cuma membuat kaku saja, lalu mereka berjalan melewatinya. Masuk ke satu-satunya kubu kayu yang ada, dan menemukan lorong bawah tanah. Toka mengalirkan sejumlah besar mana ke bola kristal di pintu yang mereka temui. Cahaya menyilaukan terlihat saat pintu terbuka. Mereka malah muncul di sabana hijau dipenuhi bunga. Muncul juga di depan mereka wanita dewasa, Dark Elf, yang memegang tongkat besar. Erika Anaura Fire, Dark Elf penyihir terlarang. たどり着いた。ここからだ。